Pengadilan Negeri Mempawah disinyalir melakukan eksekusi real diduga di lahan yang salah objek. Eksekusi dilakukan atas dasar putusan Pengadilan PN Mempawah dalam perkara perdata gugatan antara Rosalinawati binti M. Yusuf dan kawan-kawan sebagai para pemohon eksekusi lawan Bahtiar bin Rahman dan kawan-kawan sebagai termohon eksekusi. Eksekusi berlangsung di lokasi di Jalan Parit Perintis Desa Peniti Dalam 1, Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Namun saat proses eksekusi lahan tersebut berlangsung nyaris terjadi kericuhan antara petugas PN Mempawah dengan ahli waris sebagai termohon eksekusi. Di lokasi berlangsungnya eksekusi terlihat puluhan aparat dari Polri dan TNI melakukan pengamanan sehingga dapat mereda suasana. M. Saat salah satu dari ahli waris mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah semena-mena melakukan eksekusi di lahan yang bukan objek yang sebenarnya, keliru katanya. Objek lahan yang sekarang yang sedang dieksekusi berlokasi di Parit Perintis Desa Peniti Dalam 1, Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Waris merasa keberatan dengan adanya eksekusi yang dilakukan dari pihak PPN. Bukan PPN, dari pihak PN. Jadi ini kami anggap semena-mena ini. Kami tidak tahu di mana batasnya, di mana tempat yang mau dieksekusi, terus dia tidak bisa melihatkan patoknya, di mana patok tempat dia eksekusi. Seharusnya dia eksekusi di Parit Wapai, tapi dieksekusi di sini. Nah, ini masuk daerah mana, Bang? Ya, masuk daerah apa nih? ini daerah Parit Rintis. Parit Rintis ya. Parit Tak Daga ini. Jadi di dalam surat dia itu tidak ada nama itu. Tidak ada kejelasan surat-surat dia. Kami dua kali minta data dia. Dua kali dia datang. Pertama pencocokan tidak ada melihatkan data. Kedua kali dia datang kami minta perlihatkan data mana. Kalau namanya pencocokan pasti punya data. Kami punya data juga. Dua kali datang tidak ada melihatkan data. Kami pun merasa keberatan dari pihak waris. Ini warisnya banyak, Pak. Banyak waris orang ini yang dimenangkan oleh Bahtiar, sedang kami pihak waris yang punya tanah sini tidak dilibatkan. Jadi kami sebagai pihak waris betul-betul keberatan. Lagi pula langsung dieksekusi ini. Kami sudah membacakan keberatan kami, tapi tidak diindahkan. Masih juga dieksekusi. Dasar apa dia mau eksekusi? Sedangkan dia bilang belum melihatkan patoknya di mana, ukurannya berapa. Kami kan ingin jelas juga. Kalau ada surat satu dilihatkan kami dari pihak waris bahwa benar dia punya, kami monggo silakan ambil tanah kami. Tapi satu surat pun kami minta dari dua kali dia datang sini tidak ada melihatkan surat. Di sinilah letak keberatan kami. Di mana letak keadilannya? Kami minta keadilan yang sebenar-benarnya. Semau-maunya aja ini eksekusi barang kami. Sementara sesuai putusan Pengadilan Negeri Mempawah, objek lahan yang dieksekusi sesuai putusan yang berlokasi di Jalan Parit Wapai Desa Peniti Dalam 1, Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah. Untuk itulah kami dari pihak ahli waris merasa tidak terima dan keberatan dan minta keadilan yang seadil-adilnya dikarenakan dari pihak Rosalinawati binti M. Yusuf dan kawan-kawan sebagai para pemohon eksekusi sampai saat ini tidak dapat menunjukkan surat-surat atas kepemilikannya termasuk batas-batas lahannya, katanya. Hal senada juga disampaikan Bahtiar bin Rahman dan kawan-kawan sebagai termohon eksekusi. Dia mengatakan, kalau saya ini kan pihak yang tergugat. Sedangkan gugat ini Parit Wapai. Bidang kedua, yang Parit Wapai ini bidang pertama, Pak. Jadi dia mau ngambil bidang pertama ini memang tanah dia, Pak, tidak masuk sengketa. Kami tidak keberatan kalau itu yang keberatan saya. Dan kedua, ini tanah yang bidang kedua ini mana barangnya? Lagi pula dia enggak di mana tempatnya. Tunjukkan bidang kedua di mana patoknya, di mana, berapa meter kamu punya. Kami dari sampai sekarang kami tidak punya data, tidak ada diberitahu. Sekarang kami dari Sungai Benih Kecil, berbatasan orang-orang Parit Wapai, berbatasan orang Parit Tak Daga dan Parit Sebakar.
buka 200 panjang 1000. Ini hak kami. Cuman dia bidang kedua ini di mana barangnya? Sedangkan dia Parit Wapai itu memang tanah dia, tidak masuk sengketa tuh Pak. Kalau ini main kursi ya Parit Memang belum saya logika, belum juga ada setiap orang tanah tidak masuk sengketa kok masuk sengketa. Belum ada Pak. Kalau tanah sengketa memang disengketakan itu wajar. Tapi belum tak masuk sengketa, ini masuk sengketa. Bidang kedua nih yang kami cari, mana barang dia? Agenda sidang kemarin ini siapa waris yang hadir? punya. Ya, Agenda sidang di pengadilan siapa yang hadir kemarin pihak kita? saya ya. Untuk pembuktian itu Bapak kan ada bawa bukti. Ada, Pak. Dari mereka ada nggak Pak? Hah? Dari mereka pembuktian. Itu kami tidak tahu juga. itu yang kita pegang tahu kan. Antara pengacara kami dengan pengacara dia Pengacara kami sama tidak tahu Pak. pengacara, kita tidak paham. Tidak tahu itu Pak masalahnya. Pembuktian. Pada hari ini BPN ada Pak? Tidak ada. BPN tidak ada. Makanya kami bingung. Dari awal PPN turun Pak? Tidak ada, tidak pernah turun BPN ini Pak. Tidak menunjukkan bacoknya Dia sini, tidak menunjukkan. kan. Sekarang gini Pak. Sekarang kami udah patok betul. Tapi di sana tuh kan itu memulai dari bayi eksekusi pada bayi. Mana anunya patoknya? Patoknya di mana? Patoknya tuh di mana? Itu masuk Harus SPN. ditunjukkan patoknya Pak. Tapi yang tempat lapang ya malah dibelanya nih Pak. Ini tanah kami. Tanah waris. Tidak termasuk sengketa. Tidak masuk sengketa. Raimungus SH Kuasa Hukum Rosalinawati binti M. Yusuf dan kawan-kawan sebagai para pemohon eksekusi kepada wartawan dia menjelaskan dalam proses hukum memang perjuangan itu selalu harus ada kepastian hukum. Oleh karena itu maka pada hari ini bahwa hukum yang bergulir beberapa tahun dan hari ini putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap dan melalui proses demi proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka adanya eksekusi real. Kalau dalam proses hukum, memang selalu perjuangan itu harus ada kepastian hukum. Oleh karena itu, maka hari ini, bahwa hukum yang bergulir sudah beberapa tahun, dan hari ini, putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap, dan melalui proses demi proses dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka adanya eksekusi real. Namun sebelum ada eksekusi real, ada tahapan-tahapan, yaitu adanya unmoney, considering, dan sita eksekusi, sehingga hari ini akhirnya eksekusi real. Nah oleh karena itu maka dari pihak pemohon atau penggugat disinilah muncul keadilan bahwa apa yang diperjuangkan bahwa kebenaran terungkap walaupun proses sangat panjang tetapi itulah proses dalam negara kita karena apa yang telah diputuskan baik pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi telah memenuhi rasa keadilan. Nah untuk adanya kepastian hukum, maka pengadilan negeri Mempawah harus menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya eksekusi hari ini. Nah kita juga bersyukur dengan adanya eksekusi ini berjalan lancar, tidak adanya silang pendapat karena ini negara yang ambil alih kendali untuk melakukan eksekusi ini. Perkara ini bergulir sejak kapan Bang? 2019. 2019 Bang. Ya, sampai inkranya 2021, awal 2022 kita sudah mulai ajukan permohonan agar biar ada kepastian hukum sehingga direspon semua tahap demi tahap telah dilakukan. Alasan menggugat Bang apa Bang? Alasan menggugat memang karena hak. Itu, karena hak setiap orang merasa dilanggar, dia berhak untuk mengajukan gugatan agar memperoleh haknya berdasarkan putusan pengadilan. Sebab jika tidak melalui pengadilan, maka pengadilan rakyat yang berjalan terjadi konflik dan pertikaian yang tidak dibenarkan secara hukum karena kita NKRI. Maka segala sesuatu negara hukum baru kita harus proses sesuai dengan prosedur hukum. Ya, terkait dengan ada pihak yang mengaku ahli waris terus membacakan keberatan itu gimana menurut? Kalau terkait dengan baca keberatan itu bukan momennya. Oh ya. Itu semestinya pada proses di pengadilan. Ketika di lapangan hari ini bukan soal berdebat, baca surat menyurat, tapi tidak. Hari ini adalah eksekusi real. Pengosongan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung. Sehingga melalui kewenangannya oleh pengadilan negeri mengosongkan objek dan serahkan objek sengketa kepada penggugat selaku pemilik yang berhak. Sedangkan untuk surat yang mereka baca tadi, bagi kami itu tidak pada ranahnya. Nah, seperti itu. Bang, terkait objek dianggap ini bukan tempatnya seperti apa nih? Kalau dianggap bukan tempatnya, ini sudah melalui proses pengadilan dan ada sidang lapangan bahwa ini tempatnya. Karena pengadilan tidak mungkin melakukan eksekusi tanpa adanya sidang lapangan, karena salah kalau pengadilan salah eksekusi, pengadilan akan bertanggung jawab secara hukum.
Nah, seperti itu. Berapa sih Bang luas objek perkara ini? Kalau luas objek seluruhnya 25 hektar. 5 hektar Bang. 25 hektar. Namun yang dia atas yang dia mengelola itu ada 18 ya. 18. Tapi total seluruhnya itu 25 hektar. Masih di lokasi yang sama atas nama Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Panitera Pramulya SH kepada wartawan ia menjelaskan bahwa eksekusi pengosongan ini atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Mempawah. Eksekusi pengosongan ini atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, yaitu putusan nomor 17 PTD-Y 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik itu dari putusan tingkat pertama, tingkat banding, serta kasasi. Oleh karena itu kami selaku jurusita dan panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan ini. Nah, terkait tadi kan katanya objeknya ini tidak sesuai nih, seperti apa nih Pak? Ya itu memang bisa beralasan untuk memperhambat eksekusi kita, tapi sekali lagi saya tekankan bahwa pelaksanaan eksekusi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perintah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, yang putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga wajib bagi kami untuk melaksanakan isi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Sementara Kepala Desa Peniti 1 saat ingin diwawancarai awak media, Kepala Desa Peniti dalam 1 Ramli lari dari kejaran wartawan. Ia enggan berkomentar apapun terkait eksekusi lahan yang sedang berlangsung. Ia hanya berkata, "Mohon maaf saya tak bisa berbicara," ucapnya singkat sehingga jadi pertanyaan sejumlah awak media, ada apa sebenarnya, kenapa Kepala Desa enggan berkomentar. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.